Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat serta anugerah darinya. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Syarmila Nur Fadila Sare dengan NIM 20203884202001. Adapun materi yang akan saya bahas pada video saya adalah model pembelajaran kontekstual teaching learning. Pengertian kontekstual teaching learning. Pertama, menurut Sanjaya, kontekstual teaching learning menurut Sanjaya adalah sesuatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan misteri yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, menurut Blanchard, mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman. Juga berpendapat mengenai contextual teacher learning adalah pembelajaran yang terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Muslik 2007, menjelaskan bahwa landasan filosofi contextual teacher learning adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang mereka alami dalam kehidupannya. Jadi, pengertian CTL dari pendapat para tokoh-tokoh di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar kontekstual teaching learning. Menurut Dirjen Dikdasmen 2002 menjelaskan bahwa kurikulum dan pembelajaran kontekstual harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan atau keterkaitan, relevansi atau relation. Pembelajaran hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga adalah aplikasi atau applying, mengaplikasikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari dalam kelas bersama guru, yakni memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama adalah strategi pembelajaran pokok, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, transferring, dan yang kelima adalah kooperatif. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip di atas adalah acuan untuk menerapkan model pembelajaran kontekstual, lebih mengutamakan strategi pembelajaran daripada hasil belajar. Proses belajar secara alami dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Dengan pembelajaran kontekstual teaching learning, pendidik telah melaksanakan 3 prinsip ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di alam semesta, yakni yang pertama, prinsip saling ketergantungan, yang kedua, prinsip diferensiasi, dan yang ketiga, prinsip pengaturan diri. Komponen pembelajaran kontekstual teaching learning. Komponen utama model pembelajaran kontekstual teaching learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir pembelajaran bagi pendekatan kontekstual teaching learning.
Pengetahuan real baginya adalah sesuatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa sendiri. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang harus diingat siswa. Tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu kemudian diartikan melalui pengalaman nyata. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian, penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Dalam hal ini, guru harus merencanakan situasi kondusif supaya siswa belajar dengan prosedur mengenali masalah, menjawab pertanyaan, menggunakan prosedur penelitian atau investigasi, menyiapkan kerangka berpikir, hipotesis, dan penjelasan yang relevan dengan pengalaman pada dunia nyata. Yang ketiga, bertanya atau question. Question adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran lebih hidup, mendorong proses dan hasil pembelajaran lebih luas dan mendalam. Dengan question, mendorong siswa selalu bersikap menolak suatu pendapat, ide, atau teori secara mentah. Yang keempat, masyarakat belajar, atau disebut learning community. Learning community adalah pembelajaran yang didapatkan dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan dalam berkelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran, perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Yang keenam, reflection atau refleksi. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian otentik atau authentic assessment. Penilaian otentik untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur juga dengan asesmen otentik yang dapat memberikan info yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa tentang kualitas program pendidikan. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan beragam data untuk melukiskan pengembangan belajar siswa. Data tersebut berupa hasil tes tertulis, proyek atau laporan kegiatan, karya siswa, performance atau penampilan presentasi yang dirangkum dalam portofolio siswa. Karakteristik pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif atau making meaningful connection. Di sini, siswa dapat memposisikan diri sebagai orang belajar aktif dalam mengembangkan minat secara individual, orang yang dapat bekerja mandiri atau kerja kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat, learning atau disebut learning by doing. Yang kedua, melakukan aktivitas yang signifikan atau doing signification work. Siswa mengaitkan antara sekolah dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, siswa belajar dengan pengaturan sendiri atau self-regulate learning. Siswa melakukan kegiatan yang signifikan, ada tujuan, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasil yang sifatnya nyata. Yang keempat, bekerja sama atau collaboration. Guru dan siswa berkolaborasi secara efektif dalam kelompok. Guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima,
berpikir kritis dan kreatif, atau critical and creative thinking. Siswa dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, kritis dan kreatif dengan menganalisa, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, atau disebut nurturing the individual. Siswa memelihara pribadinya dengan mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri walaupun siswa memerlukan dukungan orang dewasa. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, maka guru harus mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru menunjukkan kepada siswa untuk mencapai, atau disebut excellence. 8. Dengan penilaian autentik, using authentic assessment. Untuk tujuan yang baik atau bermakna, siswa mempergunakan pengetahuan akademik dan dalam dunia nyata. Contohnya, siswa dapat menggambarkan informasi akademik yang telah dipelajarinya untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching learning. Pada model pertama, pembelajaran CTL memiliki 7 langkah yang mana secara garis besar, langkah-langkah penerapan kontekstual teaching learning dalam kelas itu adalah sebagai berikut. Pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Dan yang keenam, lakukan refleksi diri di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Pada model pembelajaran kontekstual teaching learning yang kedua, yang pertama, modeling atau pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu, dan contoh lainnya. Yang kedua, question atau eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang ketiga, learn community. Seluruh siswa berpartisipasi dalam belajar kelompok dan individual, otak berpikir dan tangan bekerja mengerjakan berbagai kegiatan dan percobaan. Inquiry yaitu mengidentifikasi, investigasi, hipotesis, generalisasi, atau menemukan. Yang kelima, konstruktivisme atau membangun pemahaman diri, mengkonstruksi konsep aturan atau analisis sintesis. Yang keenam, reflection atau review, rangkuman atau tindakan lanjutan. Yang ketujuh adalah authentic assessment, yaitu penilaian selama proses dan sesuai pembelajaran harus dilakukan secara objektif dan dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mewakili kompetensi siswa. Model kontekstual teaching learning yang ketiga, menurut bahwa secara garis besar penerapan pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut menurut Suparto 2004. Yang pertama, mengembangkan metode belajar mandiri. Yang kedua, melaksanakan penemuan atau inquiry. 3. Menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model dalam pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di setiap akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya.
Kegiatan dan strategi kontekstual teaching learning. Kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual berupa kombinasi dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pembelajaran otentik merupakan pembelajaran yang memungkinkan belajar siswa dalam konteks yang bermakna. Dengan demikian, dapat menguatkan ikatan pikiran dan keterampilan memecahkan masalah-masalah penting dalam kehidupan. Yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry adalah memaksakan strategi pembelajaran dengan metode-metode sains. Dengan demikian, mendapat pelajaran yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah-masalah di dunia nyata atau di sekelilingnya dengan konteks sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah dan mendapat konsep utama dari suatu mata pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran layanan. Metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk merefleksikan layanan, menekankan hubungan antara layanan yang dialami dan pembelajaran akademis di sekolah. Yang kelima, pembelajaran berbasis kerja. Pembelajaran ini berkonteks tempat kerja dan membahas penerapan konsep mata pelajaran di lapangan. Prinsip pembelajaran ini adalah penekanan pada penerapan konsep mata pelajaran lapangan, masalah-masalah lapangan untuk dibahas di sekolah. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam konteks teaching learning. Pembelajaran kontekstual harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran harus dimulai dari keseluruhan, menuju bagian-bagian secara khusus, dari umum ke khusus. Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman dengan cara menyusun konsep sementara, melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, dan merevisi dan mengembangkan konsep. Pembelajaran ini ditekankan pada upaya mempraktikkan secara langsung apa-apa yang telah dipelajari. Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Oleh karena itu, program pembelajaran kontekstual hendaknya menyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah pertanyaan, kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pembelajaran kontekstual merumuskan dengan jelas tujuan umum, pembelajarannya, menguraikan secara terperinci media dan sumber pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang diharapkan, merumuskan skenario tahap demi tahap kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam melakukan proses pembelajaran, merumuskan dan melakukan sistem penilaian dengan memfokuskan kepada kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh siswa, baik pada saat berlangsungnya proses maupun setelah siswa tersebut selesai belajar. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dalam pembelajaran kontekstual teaching learning. Kelebihan yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa dan tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Yang ketujuh,
terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Adapun kelemahan yang dimiliki, yaitu yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan metode contextual teaching learning akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan sistem contextual teaching learning ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usahanya sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal yang mengalami kesulitan. Yang kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model contextual teaching learning ini. Yang keenam, kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan. Sebab contextual teaching learning lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Yang ketujuh, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang kedelapan, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam konteks teaching learning, peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha secara mandiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Implementasi contextual teaching learning dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran berhitung dengan konteks CTL menurut P. Wodarminta. Berhitung berasal dari kata hitung yang berarti perihal membimbing yang mencakup menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi. Pembelajaran berhitung sedapat mungkin menggunakan benda-benda real untuk membantu memudahkan siswa dalam merumuskan model dan simbol matematikanya. Penerapan model pembelajaran dipengaruhi oleh materi yang diajarkan oleh sekolah. Seperti halnya contextual teaching learning, materi yang diajarkan harus dapat dikaitkan dengan dunia nyata atau benda-benda konkret, sehingga siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi bilangan bulat. Awal pembelajaran siswa ditampilkan fenomena sehari-hari, hutang piutang, untung rugi, dan lain-lain yang berlawanan. Dalam masalah tersebut digunakan untuk belajar definisi bilangan bulat. Guru mengumpamakan tanda kurang sebagai hutang dan model matematikanya angkanya bertanda min, bernilai kecil dan dibaca negatif, sedangkan angka yang bertanda plus bernilai besar dan dibaca positif. Contoh, 3 dibaca 3, min 5 dibaca negatif 5. Menjumlahkan bilangan bulat.
menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Dipilih dua siswa A dan B sebagai model peraga. Siswa A harus mengumpulkan 5 buku milik siswa yang lain. Hal ini juga berlaku untuk siswa B untuk mengumpulkan 4 buku. Guru dan siswa membuat model matematikanya. 4 buku ditambah 4 buku sama dengan 9 buku. Dan contoh kedua, sebuah mobil mainan diberikan kepada siswa B dan dijalankan ke arah barat sejauh 8 petak kubik sampai di tempat A. Guru menyuruh siswa untuk menjalankan kembali mobil tersebut berlawanan arah ke timur sejauh 5 petak kubik. Guru menerangkan bahwa arah berlawanan bernilai berarti nilai angka tersebut berlawanan dengan nilai angka yang lain. 8 petak dikurang 3 petak sama 8 petak dikurang 5 petak sama dengan 3 petak. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif siswa dapat diberi pengantar fenomena utang piutang. Siswa A meminjam utang 500 kepada siswa B, kemudian karena masih kurang maka meminjam lagi 600. Guru mengingat kembali bahwa konsep hutang nilainya min, kemudian guru mengembangkan konsep permasalahan tersebut kepada sembarang bilangan bulat, misalnya min 4 ditambah min 3 sama dengan min 7. Pengertian model pembelajaran kontekstual teaching learning. Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Suatu pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung secara alamiah dengan bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya. Lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran. Siswa didorong untuk mengerti apa arti belajar, apa manfaatnya belajar, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan bekal hidup di masa depan.